Hai, bertemu dengan kami di Spansakot TV SMP Negeri 1 Tembilahan. Siang hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai capaian-capaian yang telah diraih oleh SMP Negeri 1 Tembilahan sebagai sekolah penggerak. Narasumber kita yang telah hadir pada siang hari ini adalah Bapak Deswanto SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tembilahan. Selamat siang Bapak, apa kabar Bapak siang hari ini? Selamat siang, baik. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya di studio Spansakot TV ini. Siang hari ini kita akan berbincang-bincang tentang capaian yang telah diraih SMP Negeri 1 Tembilahan sebagai sekolah penggerak. Pertama-tama, supaya teman-teman di luaran sana tahu apa itu sekolah penggerak, saya akan bertanya dulu Pak, apa sih sebenarnya sekolah penggerak itu Pak? Ya, sekolah penggerak ini sebuah program yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, bahwa di dalam program sekolah penggerak ini diharapkan nantinya siswa yang berprofil pelajar Pancasila, yang bernalar kritis, yang mempunyai jiwa gotong royong, kemudian bisa bekerja sama, ya. Itulah beberapa profil pelajar Pancasila yang diharapkan dengan adanya sekolah penggerak ini. Dan diharapkan juga dengan adanya sekolah penggerak ini akan ada pembelajaran paradigma baru di sekolah. Ya. Paradigma baru itu yang seperti apa sih Pak? Ya, pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid, ya. Pembelajaran yang berdiferensiasi, artinya memang benar siswa itu dilayani sesuai dengan kebutuhan belajarnya, sesuai dengan minat bakatnya. Jadi diawali dengan tes, ya. Jadi sebelum pembelajaran dimulai atau sebelum semester dimulai itu diawali dengan tes, namanya tes diagnostik untuk memetakan bagaimana kebutuhan belajar siswa, bagaimana lingkungan belajarnya, bagaimana profil belajarnya. Nah, setelah itu dipetakan, hasilnya akan dapat menjawab bagaimana sebenarnya kebutuhan atau bagaimana profil belajar siswa itu untuk mendapat penanganan oleh guru di dalam kelas. Sejak kapan sih Pak SMP Negeri 1 Tembilahan ini ditunjuk sebagai sekolah penggerak? Ya, SMP Negeri 1 Tembilahan itu menjadi sekolah penggerak itu diawali melalui proses yang panjang sekali, melalui seleksi kepala sekolah, ya, mulai dari tes esai sampai kepada simulasi mengajar bagi kepala sekolah, ya, kemudian diumumkan menjadi sekolah penggerak itu kira-kira lebih kurang 1 tahun yang lalu, ya. Sekarang sudah berjalan menjadi sekolah penggerak. Sudah 1 tahun juga ya Pak sebagai sekolah penggerak. Ini Bapak sebagai kepala sekolah, tentu untuk mewujudkan sekolah ini menjadi sekolah penggerak pasti ada tantangannya dong Pak. Ya. Boleh cerita sedikit Pak, apa sih tantangan yang Bapak hadapi? Ya, yang namanya hal baru itu pastilah ada tantangan. Tergantung kesiapan kita untuk melaksanakannya. Khusus untuk sekolah penggerak, SMP Negeri 1 Tembilahan, karena di sini guru-guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya adalah memang sudah memiliki SDM yang bagus. Jadi melalui media massa kan sudah disampaikan bagaimana sekolah penggerak ini. Tidak banyak hal yang menjadi permasalahan di dalam melaksanakan sekolah penggerak ini karena SDM kita cukup mumpuni untuk melaksanakannya. Seperti itu. Bapak, saya mau tanya ini lagi nih. Menurut Bapak, apa sih proses-proses yang sudah Bapak capai? Proses-proses Bapak yang sudah Bapak capai untuk mewujudkan sekolah ini menjadi sekolah penggerak, capaian-capaian seperti apa yang udah diperoleh seperti itu Pak? Oh ya, sangat terasa sekali ketika sekolah ini menjadi sekolah penggerak. Saya ingin bercerita, pertama mengenai pembelajaran, ya.
sangat terasa perbedaan antara ketika kita menggunakan kurikulum yang lama, kurikulum K13 dengan yang sekarang. Anak-anak sangat menyenangi, ya, sangat menyenangi pembelajaran. Mereka sudah diberi kesempatan untuk belajar sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan bakat minatnya. Kita tidak ada lagi menyamakan tugas, menyamakan tagihan-tagihan terhadap anak. Semuanya dilaksanakan sesuai dengan karakter anak, ya. Di samping itu juga pembelajaran kita kan ada yang intrakurikuler, kemudian ada kokurikuler, ya. Kokurikuler ini kita melaksanakan dengan proyek, ya. Jadi ada 3 proyek yang kita laksanakan dalam 1 tahun ini. Alhamdulillah pada semester 1 kita sudah dapat melaksanakan 1 proyek, itu pelaksanaan bonsai kelapa, ya. Bonsai kelapa. Alhamdulillah 2 minggu yang lalu kita sudah melaksanakan gelar karya, yang mana pada kegiatan gelar karya itu kita menampilkan karya-karya terbaik anak hasil daripada proyek itu sendiri. Kita mendapat mendapat support, ya, dari wali murid, dari masyarakat di dalam melaksanakan proyek ini. Kita memang memberdayakan masyarakat, ya, karena negeri kita atau daerah kita ini kan kaya dengan hasanah kelapanya, ya, dengan kelapanya. Jadi kita mengambil temanya bonsai kelapa. Alhamdulillah kegiatan ini berjalan dengan baik dan hasilnya dapat kita lihat sudah ada bonsai-bonsai kelapa yang sudah jadi, gitu. Kemudian di kegiatan ekstrakurikulernya juga seperti itu. Kita memberikan kesempatan anak untuk memilih ekstrakurikuler itu kegiatannya sesuai bakat minatnya. Alhamdulillah ini juga sudah berjalan dengan baik, ya. Kita tidak menyamakan anak, ya, untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler yang diminatinya, tapi kita lebih daripada memerdekakan mereka untuk memilih, jadi sehingga hasilnya bagus, ya, sehingga hasilnya sangat memuaskan. Memang pilihannya itu sesuai dengan yang diinginkannya. Itu di bidang lain banyak juga kemajuan atau capaian-capaian kita. Digitalisasi sekolah, ya, kita sudah punya perpustakaan digital, ya, jadi anak bisa mengakses buku, tidak mesti harus ke dalam perpustakaan, bisa di luar perpustakaan pun bisa mengakses informasi-informasi yang mereka butuhkan untuk pembelajaran. Kemudian digitalisasi di dalam proses pembelajaran kita juga sudah melaksanakan dokumen-dokumen yang satu pintu, ya. Jadi kita membuat satu drive, semua data yang kita butuhkan di dalam pembelajaran kita kumpulkan dalam satu drive, yaitu drive kurikulum. Jadi kita sudah menggunakan itu. Kemudian untuk peningkatan sumber daya manusianya kita sudah banyak sekali melakukan IHT, kegiatan-kegiatan workshop berangka meningkatkan sumber daya guru di sekolah yang nantinya akan berimbas kepada anak di dalam kelas tentunya. Kemudian untuk perencanaan berbasis data juga seperti itu. Kita sekarang melakukan sesuatu kegiatan itu semua berbasis data. Jadi tidak meraba-raba. Memang yang kita lakukan itu memang datanya menuntut untuk kita harus melakukan itu. Seperti itu. Ya. Bagaimana sih Pak tanggapan siswa ataupun guru di sini menanggapi kegiatan-kegiatan di sekolah penggerak ini, Pak? Seperti proyek tadi. Ya. Di awalnya kita sempat meragukan. Ternyata setelah kita lewati, ya,
faktanya anak-anak sangat menyenangi ya, teman-teman guru juga demikian ya. Apa yang menjadi kekhawatiran mereka terhadap kurikulum ini ternyata tidak terbukti. Ternyata kurikulum sekolah penggerak itu sangat menyenangkan, walaupun ini baru di kelas 7. Bahkan guru di kelas 8 dan kelas 9 juga tidak sabaran nih untuk melaksanakan juga kurikulum sekolah penggerak ini gitu. Seperti itu. Menurut Bapak nih, sepengetahuannya Bapak, apakah di Tembilahan ini cuman SMP kita yang menjadi SMP sekolah penggerak atau ada lagi yang lain, Pak? Ya, di Kabupaten Indragiri ini dulu awalnya yang berminat banyak karena ini proses seleksi, maka ada beberapa sekolah yang belum lolos gitu kan. Kebetulan untuk di Tembilahan Kota itu baru sekolah kita yang menjadi sekolah penggerak. Wow, keren sekali ya teman-teman. SMP Negeri 1 Tembilahan merupakan satu sekolah, satu-satunya sekolah yang menjadi sekolah penggerak di Tembilahan ini. Kemudian Pak, menurut Bapak, apa sih harapan Bapak terhadap sekolah kita ini sebagai sekolah penggerak? Ya, tentunya sebagai pimpinan saya sangat mengharapkan kerjasama ya, kolaborasi yang baik antara guru, antara pimpinan dengan guru, juga termasuk tenaga kependidikan yang lainnya. Jadi bagaimanapun juga hebatnya suatu program, kalau itu tidak didukung oleh stakeholder yang ada di sekolah, itu tidak akan maksimal hasilnya. Jadi harapan saya ke depan, saya menghimbau kepada semua komponen yang ada di sekolah di SMP Negeri 1 Tembilahan untuk dapat bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk mensukseskan program sekolah penggerak ini. Terakhir nih Pak, saya mau tahu apa sih Pak perbedaan kurikulum sekolah penggerak dengan sekolah-sekolah yang lain yang belum menjadi sekolah penggerak? Ya. Perbedaan yang signifikannya itu seperti apa Pak? Ya. Perbedaan yang apa namanya, yang terlihat jelas itu dalam kegiatan kokurikuler ya, kalau pada kurikulum yang lama itu kan tidak ditegaskan adanya kegiatan proyek ya. Pada kurikulum ini menjadi kegiatan yang wajib yang harus diselesaikan oleh anak ya, bisa mencapai 30% kegiatan ini masuk di dalam pembelajaran begitu, seperti itu. Berarti perbedaannya terletak di proyek ya Pak ya? Kurikulum ada mata pelajaran juga seperti informatika masuk pada kurikulum ini ya. Pada kurikulum sebelumnya kan tidak masuk itu informatika. Pada kurikulum sekolah penggerak ini mata pelajaran informatika menjadi salah satu mata pelajaran wajib yang harus dilaksanakan. Wajib ya Pak ya? Iya. Seperti itu. Baik Bapak, ini siang hari ini bincang-bincang kita cukup sekian. Ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, sama-sama. Ya. Baik teman-teman, podcast kita siang hari ini cukup sampai di sini. Saya selaku host Monica Angelina. Apabila ada salah kata, saya minta maaf, dan saya ucapkan selamat siang dan sampai jumpa kembali.